Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang baja duplex stainless steel. Baiklah, langsung saja. Baja duplex stainless steel itu adalah suatu baja yang memiliki sifat tahan korosi yang sangat ekstrim, serta memiliki kemampuan bentuk yang baik atau work harden ability alloys. Mikrostruktural sendiri terdiri dari austenite sama ferrit. Fasanya ferrit sama austenite, sehingga dengan fasa ini memberikan suatu sifat lebih ulat dan lebih kuat. Kadang-kadang untuk beberapa kasus itu baja duplex ini memiliki kekuatan 2 kali daripada kekuatan baja ferrit atau austenite biasa. Karena sifatnya yang memiliki resistansi yang korosif terhadap karat, sehingga baja jenis ini memiliki grade di atas dari baja stainless steel biasa yang kita kenal, yaitu 304 dan 316. Untuk grade dari ASTM sendiri, baja duplex ini masuk dalam kategori ASTM A240M atau dengan kode EN 10088-3-2005. ASTM sama EN ini biasanya umum dijual di pasaran. Untuk paduannya, baja duplex ini terdiri dari 22% krom dan 5% nikel, sehingga dikatakan baja duplex ini masuk ke dalam kelas 2205. Tapi ada jenis duplex yang super duplex, orang itu mengenalnya UR52N+. Dikenal dengan baja super duplex karena grade-nya itu di atasnya dari memiliki nilainya lebih tinggi daripada baja duplex biasa. Nah, bisa dilihat dari tabelnya bahwa untuk grade yang 2205 ini penamaannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah chemical composition dari baja duplex stainless steel. Ya, untuk 2205 ini hampir mostly dia mangannya lebih kecil, tapi fosfornya lebih besar. Nah, yang jadi fokusnya adalah nilai kromnya dia yang lebih tinggi daripada 2205 biasa. Ini 2205 ya. Ya, ini UR52N+, sehingga memiliki nilai anti corrosion resistant yang lebih baik daripada yang duplex biasa gitu. Untuk mechanical propertiesnya sendiri adalah UR52N+ ini memiliki tegangan tarik yang lebih tinggi daripada 2205 yang biasa. Untuk elongasinya hampir sama. Terus untuk tegangan tekannya dia lebih tinggi 100 MPa lebih daripada yang 2205 biasa. Terus untuk sifat fisik dari baja duplex sendiri, yaitu memiliki kerapatan atau density 7,8, sedikit lebih tinggi. Terus yang jadi catatan di sini adalah nilai dari thermal conductivity-nya dia lebih kecil. Artinya dia weldability-nya lebih baik daripada yang 2205 biasa. Tapi secara general untuk baja duplex ini nilai thermal conductivity-nya is better, lebih baik daripada yang stainless steel biasa. Terus corrosion resistance, anti korosi baja duplex ini karena ini sangat-sangat baik terhadap anti korosi yang sangat baik daripada
baja stainless steel biasa, karena kemampuan dia untuk menahan corrosion akibat dari stres yang terjadi karena corrosion. Biasanya kalau untuk dalam pengelasan itu terjadi stress relief karena welding. Nah, untuk si baja duplex ini dia bisa lebih torque, lebih kuat gitu loh. Jadi corrosion-nya itu dia bisa lebih ditahan. Untuk fabrikasi ya, untuk heat resistance-nya baja duplex ini bisa menahan sampai suhu kerja di atas 300 derajat Celcius. Jadi emang sangat cocok untuk lingkungan atau chemical plant yang fluidanya itu di atas 500 derajat Celcius itu. Terus biasanya baja duplex ini pipanya itu dibungkus dengan heat insulation, atau baja duplex ini juga bisa menahan sampai suhu minus 50 derajat Celcius. Jadi untuk suhu tinggi dia bagus, untuk suhu sangat-sangat rendah dia juga bagus. Jadi ya baguslah ininya, tingkatannya. Kemudian untuk fabrikasi dari baja duplex sendiri ini, jadi untuk pengerjaan pipa baja atau pelat duplex ini, yang harus diperhatikan adalah permukaan dari pipa atau pelat duplex ini harus benar-benar cleaning. Jadi surface permukaan waktu kita menjoin atau waktu kita fabrikasi, melakukan pemotongan dengan alat atau dengan dengan api dilas itu dipotong, itu harus surface-nya itu kemudian harus benar-benar smooth dan tidak, untuk menghindari terjadinya kontaminasi atau terjadinya ya pokoknya smooth lah itu di permukaan yang akan dilakukan fabrikasi untuk dijoin atau dipotong dengan ketemu flank segala macam. Terus untuk heat treatment baja duplex sendiri ini tidak perlu dilakukan heat treatment. Kenapa? Karena baja duplex ini impossible bilang itu suhu kerjanya sendiri itu di atas 1100 derajat Celcius untuk memperoleh sifat heat treatmentnya. Jadi tidak perlu dilakukan proses heat treatment, apalagi waktu pengelasan tidak perlu, karena dia sudah cukup kuat dan dia cukup bisa menahan, cukup duktil untuk menahan relief stress akibat pengelasan. Jadi cukup bagus lah, sangat-sangat bagus. Terus untuk kemampuan machining sendiri adalah sebenarnya ini adalah baja yang sangat kuat. Duplex ini baja yang sangat kuat. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah kalau untuk proses machining ini adalah mata potongnya harus benar-benar tajam. Karena sifatnya yang low heat conductivity. Jadi sebagian besar panas itu waktu katakanlah dia proses pemotongan itu panas itu dia tidak menyebar, jadi ya hanya di area sekitar itu saja. Jadi panasnya itu sebagian besar menumpuk pada mata potongnya. Jadi cutting edge-nya itu harus benar-benar tajam, kemudian harus memastikan itu tidak ada scrap atau breaker yang membuat surface-nya itu jadi jelek, sehingga saat terjadi machining itu harus dilakukan coolant atau pendinginannya itu harus benar-benar continue. Jadi untuk menghindari mata potongnya patah, karena sifat dari low thermal conductivity austenticnya ini, jadi pemotongan itu atau terjadi pemanasan itu berkonsentrasi pada mata potongnya itu. Terus untuk kemampuan pengelasan sendiri dari baja duplex ini adalah sangat-sangat bagus, karena dia
sifat dasarnya dia yang terdiri dari austenit. Jadi dia dengan sifat low term expansionnya ini dia mengurangi terjadinya distorsi akibat tegangan yang terjadi karena pengelasan. Untuk material fillernya, pengelasannya sendiri digunakan 2205 atau high, lebih di atasnya, atau 2209. Untuk pengaplikasian sendiri, baja duplex ini sering dipakai di kimia, oil and gas refinery, marine, pulp and paper, and chemical plants. Mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai baja duplex. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini, video ini jika bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.